Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Anissa Luciana dari kelompok 8 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan teori antrian dengan menggunakan software RStudio dan PhoneKeyM. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam, sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Lalu yang ke B. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian. C. Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem. D. Waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian. Dan E. Waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalkan dia memiliki satu gerbang, berarti di sini adalah uh, one channel one pass, jadi cuma satu. Nah, yang nomor 2, sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. B. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian. C. Jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem. Lalu D. Waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian. Dan E. Waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Nah, di sini adalah multi-channel single pass. Jadi, karena dia punya 4 nih dokter giginya, jadi ada beberapa kan. Jadi langsung aja kita kerjain di RStudio dan PhoneKeyM. Langsung aja kita ke soal nomor pertama untuk one channel one pass ya. Single channel single pass maksud saya. Jadi di sini kita masukkan dulu package-nya, lalu kita akan run. Nah, selanjutnya kita akan aktifkan package-nya setelah kita install ya. Setelah itu kita masukkan sintaks untuk soal nomor pertama. Nah, di sini kita diminta untuk define inputnya, yaitu di sini ada server, lambda, dan masukin. Kalau ini tuh 1, lalu di sini uh, 48, dan di sini 60. Nah, kenapa sih 148 sama 60? Nih, kita balik lagi ya ke soalnya. Di soalnya itu kan kita diketahui kalau memiliki satu gerbang. Lalu kita juga punya rata-rata kendaraannya 60. Lalu di sini rata-rata kendaraan kalau pakai distribusi eksponensial itu 48. Jadi, itu yang kita masukkan. Setelah itu akan kita run. Nah, selanjutnya itu sebenarnya sama aja sintaksnya sama kayak tugas tutorial sebelumnya. Jadi kita akan masukkan aja semua sintaksnya. Nah, di sini kita akan cek input MM1. Kenapa MM1? Karena dia kan single pass, single channel. Setelah itu kita create model. Lalu kita akan print model MM1-nya atau summary dari. Nah, sebelumnya tuh kita diminta untuk kita ngedefinisiin penggunaan fasilitas pelayanannya dan lain-lainnya. Jadi sini kita lihat nih, kalau misalkan uh, di sini kan ada LQ. LQ adalah rata-rata kendaraan yang diharapkan. Itu yang B. Jadi rata-rata kendaraan yang diharapkan itu 3,2. Kita tadi udah ketahui kalau misalkan C. Kalau misalkan bagian B itu atau jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian tuh di atau ini tuh 3,2. 3,2 berarti 3 karena dia masih pembulatan ke bawah. Lalu untuk yang A, pertanyaannya tingkat intensitas pengiriman fasilitas pelayanan atau P. P itu berarti 0,8. Lalu untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam antrian kan udah. Jadi yang ke C, jumlah rata-rata yang kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem. Nah, berada dalam sistem tuh adalah 4 di sini.
Nah, selanjutnya untuk D itu waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau 0,667. Nah, 0,667 ini bisa kita bulatkan menjadi 0,67. Lalu itu dalam jam ya, karena di soal itu kita mendapatkan data dalam jam. Lalu untuk yang E, waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Nah, di sini tuh dalam sistem adalah 0,833 dalam jam. Oke, lanjut ke kita akan lanjut ke POM QM. Oke, kita lanjut ke POM QM. Nah, di POM QM kan untuk soal nomor pertama itu uh, single pass, single channel atau jadi kita lanjut ke pilih di modul 3-nya bagian waiting lines. Nah, di sini kan ada MM1. Ini sama seperti di RStudio. Jadi kita mencet yang MM1. Ini bisa disesuaikan aja. Nah, setelah itu akan kita masukkan yaitu 48 untuk lambdanya, service rate-nya yaitu 60 dan number of servernya 1 karena ini single page single channel. Setelah itu akan kita run, maka hasilnya itu akan sama dengan hasil di RStudio-nya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Sebenarnya soal nomor 2 dan soal nomor 1 tuh sama, cuma beda di akan modelnya. Karena dia yang satu single pass dan single channel, sedangkan ini channel single pass. Jadi kita copy aja di sini soal nomor 2 jadinya. Nah, lalu kita akan masukkan nih nilai-nilainya sesuai soal di soalnya ya. Nah, oke. Jadi kan ini sebenarnya bukan sama nomor satu, kita hapus-hapusin dulu karena akan kita ganti untuk beberapa bagian. Nih, di sini kita buka dulu soal nomor 2. Di sini kita tahu kalau misalkan dia tuh servernya ada 4 karena dia multi channel. Lalu untuk lambdanya itu 40 dan MU-nya tuh 12. Nah, itu service rate-nya ya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, di sini perbedaannya di new inputnya sedang karena kita akan memakai MMC. Terus untuk ini juga kan ini akan kita masukin ya kalau misalkan di sini itu adalah 4 lalu 40 dan juga 12. Nah, di sini kalau kita akan tambahkan lagi untuk mengetahui C sama dengan server. Lalu di sini juga diganti MMC, MMC. Semua bagian diganti menjadi MMC. Nah, kalau misalkan dirasa udah keganti semua nih, udah sesuai, kita akan langsung aja run semuanya karena udah kita install, udah kita aktifkan package-nya sebelum nomor 1 tadi. Harusnya hanya satu ininya, tutup kurungnya. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Terus kita lihat ke soal. Nah, kan di soal untuk nomor 2 ini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama tuh tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P. Sama seperti sebelumnya itu ini yang kita dapat adalah 0,8333 kalau kita bulatkan menjadi 0,8. Lalu untuk yang B jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ. Di sini 3,28 atau 3,29. Itu akan kita bulatkan menjadi 3 pasien. Lalu untuk C, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem. Nah, di sini tuh ada 6,621942. Nah, kita akan bulatkan ke bawah itu jadi 6, ini kalau kita bulatkan menjadi 6,6 ya. Untuk yang D, waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian. Berarti itu adalah 0,082221 ini. Nah, terus yang terakhir, waktu rata-rata pasien berada dalam sistem atau W itu berarti 0,165548, oke. Kita lanjut ke POM QM. Nah, di sini kita bisa pilih new, terus nah, tapi di sini kita pakai yang MMS atau untuk yang multi channel single phase.
Nah, kita masukkan aja. Nah, untuk MMS nih, tadi kan udah kita ketahuin ya, berapa aja. Jadi di sini lambdanya itu adalah 40. Lalu untuk service rate-nya itu 12 dan number of serversnya itu ada 4. Lalu akan kita solve. Dan dapat kita ketahui juga kalau misalkan nilainya itu sama dengan nilai yang kita dapatkan di RStudio. Baik, sekian dari saya cara menyelesaikan permasalahan antrian menggunakan menggunakan software RStudio dan POMGM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.